Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar kembali. Di sini saya akan melanjutkan proyek terkait pembuatan pemilihan ketua kelas. Di mana tutorial selanjutnya adalah menambahkan data. Sekarang kita buka kembali modul yang kita buat, yang sudah diberikan, yaitu tahap pertama untuk menambah data, yaitu folder admin file menampilkan. Kita tampilkan Visual Studio Code. Jangan lupa SAM-nya dibuka, Apache MySQL di start, kemudian localhost jangan lupa dibuka. Kita buka modul, terus kita ke file menambahkan data. File menambahkan data, yaitu di sini kita disuruh menampilkan di folder admin menampilkan, kita tambahkan yang namanya button. Di sini untuk button menampilkan data, kita ketik saja, yaitu button, kemudian kita buat link, kemudian button ini kita tuliskan dengan nama kelas button success, artinya button yang berwarna hijau. Kemudian margin top 5, ms itu margin start sama dengan 5. Kemudian pada link kita berikan kelas, yaitu text light untuk memberi warna pada button. Kemudian text decoration non, agar saat kita pencet tidak berwarna biru. Kemudian kita linknya ke menambah.php. Setelah itu kita tuliskan buttonnya bernama tambah data. Oke, kita kembali ke untuk menampilkan. Oke, di sini sudah ada tambah data. Kemudian sekarang kita kembali ke modul, hasilnya sama. Kemudian untuk membuat tampilan login, ini login untuk ke admin. Yang di awal itu login untuk pemilihan, sedangkan ini adalah login yang digunakan untuk admin. Kemudian kita ke MD Bootstrap untuk mencari form. Ke MD Bootstrap kita ketikkan form. Kita cari bagian basic example. Kita copy. Kemudian sebelum kita paste, di menambahkan data kita harus menggunakan include ini ya, navbar dan function.
Ini kita copy kodenya, kita copy. Setelah itu kita kembali, kita ke folder menambahkan data. Untuk melihat foldernya kita Ctrl B, menambah data. Jangan lupa tag PHP, tag PHP ini kita include, kita samakan dengan menampilkan ya, karena sama. Kemudian kita pastekan di bawahnya. Kita paste di bawah. Sorry. Kita paste, kemudian kembali ke modul. Ini kita copy formnya. Ini kita hapus saja form. Untuk lebih mudahnya kita copy dengan menggunakan snip. Kita new form, kita save, kita replace, terus kita gunakan Google Lens. Kita upload dari komputer, kita capture tadi, kita open, pilih menu teks, pilih menu teks, pilih semua tag, kemudian kita salin. Ini kita hapus, kita salin, kemudian paste, kita kembali ke modul. Setelah itu ini kita snip lagi, kita save dengan nama capture, kita replace, kita minta bantuan Google Lens dari komputer lagi, capture, kemudian kita pilih menu teks, menu teks, kita pilih semua teks, kita salin, kita copy semua di bawahnya.
Kemudian di sini adalah yang namanya form. Kita rapikan terlebih dahulu. Di sini jangan lupa untuk memberikan tutup tag form. Kemudian di sini adalah input data siswa, input NISN. Nah, kita rapikan terlebih dahulu. Di sini ada input dan label. Input itu berisikan tipe data teks, ID, kelas, dan name. Name ini sangat penting untuk membuat input, karena nanti input data dari input ini akan kita ambil dengan menggunakan metode post. Nah, seperti ini. Kita rapikan kembali. Ini juga kita rapikan. Oke, kita Ctrl S. Kembali lagi ke modul. Kemudian buat tombol button di bawahnya, di bawah form, di atas form maksud saya. Kemudian kita agar lebih cepat ya, kita gunakan snip lagi. Kemudian kita save. Kita ke Google Lens, upload dari komputer, kemudian capture. Ini kita pilih teks, pilih semua teks, kemudian kita salin. Dan kita paste di atas tutup tag form ini. Kemudian kita kembali lagi ke modul. Sekarang kalian boleh lihat hasilnya akan berbentuk seperti apa. Kita ke localhost, kita reload, kita pencet tambahkan data. Belum berhasil karena pada button menampilkan harusnya menambah.php, href menambah.php, bagian button kelas tambah. Oh, karena ini tambah datanya itu harus di dalam tag href ini, sehingga apabila dipencet kita akan menuju ke halaman tambah. Jangan lupa Ctrl S, kita reload, kemudian tambah data, hasilnya kan seperti ini. Ini ada beberapa kesalahan, yaitu bagian full name. Kita lihat di menambahkan data, input.
Ini kesalahan karena harusnya ini ada tag full input. Oke. Kemudian di bagian kelas ini, nah, Ctrl S, karena namanya snip tidak selalu benar ya. NSN full name kelas token. Tokennya ini nanti akan berhasil jika ada sebuah function di atasnya ini. Kita lanjutkan di modulnya. Kemudian kita pastekan lagi, kita snip lagi. Sekarang yuk kita copy di bagian if statement sampai function token. Kita save lagi di bagian capture, save. Kita replace, kita minta bantuan, ada Google Lens, kemudian kita upload. Bagian capture, open. Bagian teks, kita tekan menu teks, kemudian pilih semua teks, kita salin semuanya. Kemudian kita pastekan di bawah include. Ctrl V. Ini yang kita maksud. Kita lihat dulu jika ada yang namanya form yang bernama submit, seperti di bawah ini bernama submit, maka if statement lagi, apabila ada function yang namanya tambah lebih dari 0, nanti kita tambahkan functionnya di file function, kemudian kita script, kita munculkan pop-up yang namanya berhasil menampilkan .php. Kemudian ini adalah token di bagian random token ya. Di sini karena kita menggunakan Google Lens, biasanya sama dengan tidak terlihat. Jadi kita harus tambahkan manual. Terus di sini ini ada namanya petik 2 di sini, perhatikan ya. Kita harus perhatikan betul terkait tanda petik sintaks. Terus di line 51 ya. Sini sudah benar semua. Lalu form. Kita lihat lagi, karena di functionnya belum ada function tambah, kita maka tambahkan dulu. Kembali lagi ke modul, kemudian ini kita copy lagi.
Kita copy, new, kita save as, capture, lalu kita minta bantuan Google Lens, capture, open, kemudian kita pilih menu teks, pilih semua, kemudian salin semuanya, kemudian di function kita tulis di bawahnya, kita di notepad coba, paste. Di sini kita harus melihat ya bahwasanya di sini ada kesalahan karena sama dengan harus ada tiap variabel. Di sini harus ada sama dengan juga. Kemudian ini sudah betul. Bagian menambah ada yang salah di mana di tag form. Coba kita lihat di sini scriptnya sudah benar semua, ada echo, script, alert, kemudian token. Di bagian token ini kita memasukkan yang namanya ini ya, value-nya PHP token ini supaya bisa mengenerate. Kita coba menambahkan data. Assalamualaikum, kita lanjutkan. Di sini tadi ada kesalahan ya, kurang kurung kurawal, sehingga ini sudah benar. Kita continue. Ini kita tambahkan data di sini, full name. Di sini kita lihat fungsinya sudah ada yang namanya tambah data. Kemudian kita masukkan dulu NISN-nya, misalnya 3, full name-nya DG, kelas 10, Sija 1 mungkin. Sekarang sudah ada generate tokennya, belum voting. Terus kita submit, kita oke, hasilnya jadi seperti ini. 11 Sija 1 token. Ini untuk menghilangkan ini tadi karena kesalahan,
kita hapus saja di database karena kita belum membuat function hapus. Kita manual di database dulu. Kemudian di sini sudah selesai, sudah ada generate tokennya, dan sudah jadi ya, menambahkan data sudah clear. Oke, saya akhiri tutorial terkait menambah data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.